Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Putri Anjani dengan NIM 12420808071. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia dalam lingkungan, khususnya yaitu untuk siklus karbon dan siklus nitrogen. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia ini adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Proses ini itu melibatkan komponen alam seperti atmosfer, terus hidrosfer, litosfer, dan biosfer, yang dimana mereka itu saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya itu adalah siklus karbon. Nah, siklus karbon ini merupakan proses perpindahan unsur karbon antara udara, tanah, air, dan makhluk hidup. Karbon ini sangat penting ya bagi kehidupan karena menjadi bagian dari senyawa organik yang menyusun tubuh makhluk hidup serta berperan dalam berbagai proses seperti fotosintesis dan respirasi. Nah, dalam siklus karbon ini terdapat beberapa proses utama. Yang pertama itu adalah fotosintesis. Fotosintesis ini yaitu ketika tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara untuk membuat makanan. Kemudian ada respirasi. Respirasi ini proses pernapasan makhluk hidup yang melepaskan kembali karbon dioksida ke atmosfer. Kemudian ada dekomposisi, yang dimana dekomposisi ini yaitu penguraian organisme mati oleh mikroorganisme yang juga menghasilkan karbon dioksida. Selain itu juga ada pembakaran bahan fosil seperti minyak, batu bara juga melepaskan karbon ke atmosfer. Nah, teman-teman, saya telah mencantumkan gambar ilustrasi proses dalam siklus karbon. Bisa teman-teman lihat ya gambarnya bagaimana. Nah, di sini itu ada fotosintesisnya, ada respirasinya, ada dekomposisinya, dan ada pembakaran bahan bakar fosil yang dimana menghasilkan CO2 lalu dilepaskan lagi ke atmosfer. Nah, siklus karbon ini melibatkan beberapa komponen lingkungan. Seperti atmosfer itu menjadi tempat karbon dalam bentuk CO2, lalu biosfer itu meliputi makhluk hidup yang menggunakan karbon, terus hidrosfer ini seperti laut menyimpan karbon terlarut, dan litosfer menyimpan karbon dalam batuan serta bahan bakar fosil. Namun, aktivitas manusia ini seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer sehingga memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, teman-teman, bagaimana sih solusi untuk menjaga keseimbangan siklus karbon? Oke, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, misalnya seperti reboisasi atau penanaman pohon, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lalu menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari atau angin, serta mengurangi emisi karbon dari aktivitas manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus nitrogen. Oke, siklus nitrogen ini adalah proses peredaran nitrogen dari atmosfer ke tanah, ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke atmosfer. Nitrogen ini sangat penting ya, karena digunakan oleh makhluk hidup untuk membentuk protein dan komponen sel. Dalam siklus nitrogen juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen, yang dimana perubahan nitrogen dari udara menjadi amonia oleh bakteri tertentu. Kemudian nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini yaitu perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat di dalam tanah. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi ini yaitu ketika tumbuhan menyerap nitrat untuk pertumbuhan. Lalu ada amonifikasi. Nah, amonifikasi ini adalah penguraian bahan organik yang menghasilkan amonia. Dan yang terakhir ini adalah denitrifikasi. Denitrifikasi ini yaitu proses yang mengubah nitrogen kembali menjadi gas dan dilepaskan ke atmosfer. Nah, teman-teman, pada proses dalam siklus nitrogen ini saya telah mencantumkan bagaimana gambar ilustrasinya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di dalam gambar ini tuh terdapat fiksasi nitrogennya, terdapat nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan yang terakhir itu terdapat denitrifikasi yang dimana nitrat ini diubah kembali menjadi oksigen. Nah, kemudian ada peran komponen lingkungan pada siklus nitrogen. Yang pertama itu ada atmosfer yang dimana sumber nitrogen utama, kemudian litosfer adalah tempat aktivitas bakteri pengubah nitrogen, dan biosfer ini tumbuhan dan hewan menggunakan nitrogen untuk pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ada hidrosfer yang dimana nitrogen terdapat dalam ekosistem perairan.
Oke teman-teman, jadi siklus karbon dan siklus nitrogen ini merupakan bagian yang paling penting dari daur biogeokimia yang menjaga kesetimbangan unsur di alam. Kedua siklus ini melibatkan interaksi antara atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Namun berbagai aktivitas manusia seperti penebangan pohon, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggunaan pupuk secara berlebihan itu dapat mengganggu keseimbangan siklus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti penggunaan energi ramah lingkungan, kemudian pengolahan limbah yang baik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar keseimbangan lingkungan kita itu tetap terjaga. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.